Rapat Koordinasi Pelaksanaan Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dilaksanakan pemerintah Provinsi Maluku pada hari Rabu 18 November 2020 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT, serta turut dihadiri Kepala Bidang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kartika Adi Putranta, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, beserta unsur TNI Polri. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan strategi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kasrul Selang dalam kesempatan tersebut mengatakan, virus COVID-19 berkembang tergantung dari aktivitas pergerakan orang. Di Provinsi Maluku saat ini sudah memasuki kurang lebih 4.000 orang terkonfirmasi positif dengan rating di atas 5%. Angka kesembuhan di atas rata-rata nasional dan angka kematian di bawah rata-rata nasional. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah Maluku berupaya membuat agar masyarakat tidak panik dengan cara menjamin ketersediaan pangan di pasaran, karena di masa pandemi COVID-19, selain aspek kesehatan yang perlu dijaga adalah aspek ekonomi. Para pelaku perjalanan ini kita karantina dulu. Tapi ya begitulah ya, pergerakan virus ini adalah pergerakan orang. Makin banyak orang bergerak, makin banyak orang berkerumun, maka potensi terjangkit pasti tinggi. Sehingga kita sampai hari ini kita sudah tembus angka 4.000, Pak. Tembus angka 4.000, kemudian kita positif ratingnya juga masih di atas 5%. Kalau terhadap kota lain itu masih di atas 16%. Angka kesembuhan kita juga sudah lumayan di atas rata-rata nasional. Angka kematian kita juga di bawah nasional 2. Dalam kesehariannya kita banyak melakukan pencarian aktif para pasien. Jadi kita kemarin kebetulan di kita di kantor gubernur itu ada beberapa orang terpapar. Akhirnya kita cuma swab semua. Dari 200 kita swab tahap pertama 210 orang, ternyata terpaparnya itu 46 orang. Itu kan sangat tinggi. Akhirnya kita pimpinan mengarahkan semua kantor aja kita swab. Jadi semua fasilitas pemerintah daerah provinsi kita mencapai kurang lebih 40 Kita kemarin melakukan swab itu kurang lebih 95%. Target kita adalah 70% di dalam swab mencapai di Jawa Timur. Dan angka positif rate-nya itu dari 4.000 itu 400 terpapar. Itu 110% ya. Ini kan cukup tinggi juga. Mungkin kalau dari Kemenko kemarin pantau kita Ambon dengan masuk 5 besar masuk harian, nanti kalau kita memang melakukan swab secara massal. Dan itu sangat berpengaruh kota Ambon yang kecil di sini, karena investasi swasta ternyata melambat, pergerakan pegawai ini sangat menentukan ekonomi. Nah, dari sisi COVID-nya itu sendiri seperti itu, di sisi lain kita juga menjaga yang namanya jangan sampai masyarakat ini panik gitu ya. Supaya jangan panik, kita bisa menjamin ke masyarakat ketersediaan pangan ini jangan dikhawatirkan. Nah, itu yang kita berjalan bersama. Jadi kami sering diskusi dengan Minda dan arahan dari Minda, bagaimana kita menjaga keseimbangan itu antara kesehatan, kemudian jangan sampai masyarakat chaos. Kita sudah bisa melewati fase ini. Sekarang bagaimana mempertahankan? Jadi waktu itu kan kita semua pasti sepakat kalau bercerita kesehatan dan ekonomi, semua orang pasti menghendaki kesehatan dan keselamatan di luar. Itu bulan-bulan Februari, Maret, April. Kok lama-lama ke sini kita sudah tidak bisa bermilih-milih lagi mau kesehatan atau ekonomi, harus jalan sama-sama. Jadi makanya Presiden bilang gas dan rem. Gas itu adalah ekonomi, rem itu adalah makanya muncullah Inpres Nomor 6 ini mengenai protokol kesehatan kedisiplinan masyarakat.
sampai di situ Pak. Jadi kami tadi bilang itu kepulauan ini memberikan poin tersendiri gitu ya. Kalau dari Ambon kita hancur-hancuran di sini, kita sepakat dengan pemerintah kota Ambon bagaimana kita jaga agar mereka ini tidak keluar gitu. Kita tahu lah kalau di kabupaten fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Jadi kalau mereka terpapar itu kan hasilnya itu harus dibawa ke sini. Hasil swabnya itu kita periksa di sini. Nah, waktu berjalan sekarang sudah bisa periksa swab itu di Bengkulu sudah ada. Kalau di negara juga sudah ada, kita di sini juga sudah periksa Pak. Awal-awalnya itu harus kirim ke Jakarta semua. Mulai bulan Mei itu kita sudah bisa periksa. Nah, mengenai penegakan disiplin sebagai amanah daripada Impres nomor 6 2020 ini, kami di provinsi ini langsung melakukan pembinaan di kabupaten kota. Supaya diberitahu ke peraturan bupati maupun peraturan wali kota akan mempunyai daya darurat di bawah implementasinya. Nah untuk itu nanti kami persilakan di sekretariat menggambarkan sedikit mengenai tindak lanjut daripada Impres nomor 6 tahun 2020 ini. Jadi kami yang hadir ini yang terkait dari kami dari SPD selain teman-teman dari TNI dan Kodam Polda dari Angkatan Laut. Jadi kita ini sudah awalnya kira kalau tanpa dukungan teman-teman dari TNI Polri, kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dari awal kita sudah mulai sinergi. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan apel pagi yang bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon pada hari Rabu 18 November 2020. Apel tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Robert Siloi, serta diikuti oleh segenap jajaran pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Dalam arahannya, Siloi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon atas kegiatan operasi justisi kemarin yang dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. Ia mengingatkan dalam pelaksanaan operasi justisi agar petugas dapat tetap menjaga ketertiban kegiatan sesuai dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan yang berlaku. Serta diharapkan petugas mampu mengendalikan diri agar tidak bertindak kasar kepada para pelanggar nantinya. Ia berharap agar upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas tuntunan, penyertaan bagi kita, sehingga kita semua bisa hadir pagi ini lagi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengendali PSBB. Secara khusus juga adalah operasi justisi. Terima kasih untuk kegiatan kemarin sampai dengan sore berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan hari ini kita lanjutkan lagi dengan kegiatan yang sama. Tidak henti-hentinya kami juga mengingatkan supaya dalam pelaksanaan kegiatan ini kita tetap menjaga tertibnya kegiatan ini dengan menjalankan aturan-aturan sesuai dengan apa yang digariskan oleh PSBB, termasuk juga adalah pengendalian diri kita, karena di lapangan ini proses kendali apalagi suasana panas tetap saja ada orang yang mencari gara-gara untuk membuat kita panas. Jadi kita tahan emosional, lakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menambah terus nilai-nilai yang menjadi bagian bagi kepentingan masyarakat banyak, yaitu COVID ini bisa berakhir dengan baik. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti pimpinan OPD tolong juga bisa terlibat bersama dalam rangka mengawasi dan bersama-sama dengan tim pengendali. Saya dan Ibu Asisten mohon maaf karena
pagi ini ada acara dari LKPP, Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pengadaan Barang dan Jasa, yang dibuka oleh Bapak Presiden, dan kami bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota akan mengikuti kegiatan lewat virtual secara bersama di dalam pertemuan. Saya kira itu saja yang mau disampaikan pagi ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Siap untuk kita berdoa. Mari sebelum kita melaksanakan tugas, kita tunduk kepala. Pemerintah Kota Ambon rutin melaksanakan operasi justisi. Pada hari Rabu 18 November 2020, operasi tersebut dilaksanakan bertempat di Jalan Patimura Ambon, dipantau langsung oleh Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum beserta dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Luhukai saat diwawancarai mengatakan, dalam pelaksanaan PSBB transisi ini masih saja ditemukan pelanggaran, namun Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon tidak akan jemu-jemu untuk tetap mengingatkan masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Luhukai berharap agar dalam pelaksanaan operasi justisi terjadi penurunan pelanggaran. Terima kasih dapat kami laporkan pelaksanaan PSBB transisi ke-9 kali ini sampai dengan hari yang 10 ya, kalau tidak salah hari ke-10 ini masih kami dapati adanya pelanggaran-pelanggaran. Saya rasa ini sangat punya keterkaitan dengan karakter orang Ambon sebenarnya. Ya, karakter orang Ambon dalam artian bukan sempatu, tapi kadang ketemu mau dengar ketemu apa ya, orang bilang orang Ambon terlalu tukang baterek. No? Itu kenyataan di lapangan itu mereka tuh ada masker, tapi mereka tidak mau menggunakan. Nah, sangat disayangkan saja ini sebenarnya bukan satu hal yang patut dicontohi. Dalam artian sebenarnya tadi ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus salah satu kendaraan roda 2 dia sebenarnya tidak menggunakan masker, didapati petugas, dia mencoba untuk loloskan diri. Tapi ternyata di dalam saat itu dia langsung tiba-tiba teringat bahwasanya dia mau ada masker, maka dia berhenti. Nah, hal ini sesungguhnya menjadi hal yang sekali lagi tidak bisa dicontohi. Kami tidak akan jemu-jemunya untuk selalu melakukan kegiatan ini, sebab kegiatan ini hanya cara kami mengedukasi dan cara kami bahwasanya memutus mata rantai COVID-19 itu harus adanya kerja sama-sama. Jadi kerja bersama ini yang perlu diciptakan. Setiap saat kami pemerintah selalu menghimbau, bahkan mungkin saja selalu dalam tindakan justisi kami akan menindak tegas para pelanggar. Namun kami berharap sesungguhnya hal ini terjadi penurunan pelanggaran. Dan kami lihat ini kan selama ini kan beberapa hari ini selalu ada saja, dan itu kebanyakan juga terjadi pada sarana moda transportasi ya, dalam artian yang pengguna jalan raya nih. Nah, kami tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya di luar sana juga masih ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Tapi ini cara kami untuk mengedukasi warga Kota Ambon untuk mari sama-sama ketong putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara apa? Ini menghindari penyebarannya adalah memakai masker. Sekali lagi ini bukan karena maunya kami, tapi ini adalah tuntutan daripada instruksi Presiden itu sendiri ya, bahwasanya seluruh warga Kota Ambon dalam hal mencegah COVID-19 di kota ini kita harus wajib menggunakan masker. Nah, dan nantinya berapa hari kami akan mengakhiri perjalanan PSBB transisi ke-9 ini.
dan kami belum bisa memastikan apakah masih lanjut karena itu merupakan keputusan daripada pimpinan kepala daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota Ambon. Ya, sementara yang dapat kami laporkan sampai dengan hari ini masih ada tetap terjadi pelanggaran. Kami berharap masyarakat lebih sadar lagi untuk hal itu. Demikian dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bimbingan teknis pencatatan sipil di Provinsi Maluku tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020 bertempat di Hotel Manise Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, M. Sangaji, serta turut dihadiri perwakilan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota seprovinsi Maluku. Sangaji saat diwawancarai oleh Diskominfo Channel menjelaskan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan motivasi dari tenaga administrasi agar kinerjanya dapat meningkat. Selain itu agar para aparatur sipil negara di bidang pencatatan sipil dapat meningkatkan pelayanan dalam pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran. Jadi tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknis pencatatan sipil hari ini dalam rangka meningkatkan satu, motivasi dari para pengelola khususnya tenaga administrasi yang harus meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, agar pencatatan sipil itu khususnya pembuatan kartu keluarga itu bisa meningkat, Ibu dan Bapak sekalian. Karena target pencatatan sipil secara nasional kita di Provinsi Maluku masih agak di bawah sedikit. Jadi tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk memacu kinerja daripada aparatur sipil negara khususnya pegawai di bidang pencatatan sipil untuk meningkatkan kinerja, dalam hal ini meningkatkan pelayanan terhadap pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak yang harus dilaksanakan agar bisa masyarakat bisa memiliki kartu identitas anak dan kartu keluarga. Karena kartu keluarga dan kartu identitas anak itu merupakan sebuah dasar dokumen yang harus dipergunakan untuk kegiatan apa saja atau awal daripada pelayanan daripada administrasi kependudukan. Peserta untuk bimbingan teknis ini itu semuanya dari kabupaten kota dan ditambah dengan pegawai dari provinsi serta menggunakan narasumber dari Jakarta. Jadi yang hadir ini Ibu tadi lihat kurang lebih 20 orang lebih. Harapannya itu kalau bisa ke depan semua masyarakat yang berusia 1 sampai 14 tahun sudah harus memiliki kartu identitas anak dan sudah bisa memiliki akte kelahirannya dan serta memiliki keluarganya, memiliki kartu keluarga. Jadi simpulnya sudah harus memiliki administrasi kependudukan, admin.
Penyemprotan disinfektan kembali dilaksanakan oleh Satuan Brimo Polda Maluku pada hari Rabu 18 November 2020. Kali ini penyemprotan cairan disinfektan dilakukan pada beberapa jalan di Kota Ambon, yaitu Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Babullah, Jalan Yosudarso, Jalan Antoni Ribok, Jalan Tulukabesi, dan Jalan DI Panjaitan. Kegiatan ini melibatkan 10 personel Subdetasemen 3 Kimia, Biologi, dan Radioaktif Detasemen Gegana Brimo Polda Maluku yang dipimpin oleh Ibda Anggi Manulang selaku Pasi Ops Detasemen Gegana Satuan Brimo Polda Maluku. Saat diwawancarai, Ibda Anggi Manulang mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensterilkan fasilitas umum yang sering digunakan oleh publik untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini penyemprotan cairan disinfektan kita untuk lebih kepada sterilisasi di tempat-tempat yang sering digunakan oleh publik untuk mengamankan, setidaknya mengurangi ancaman virus COVID-19. Kami hanya mengingatkan, ikuti protokol kesehatan, dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa COVID itu benar-benar ada. Jadi jangan sampai lalai, ikuti aja anjuran seperti pemakaian masker dan mencuci tangan dan penggunaan hand sanitizer. Ya, hari ini sudah dilakukan disinfektan di tempat-tempat mana, Pak? Untuk hari ini kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini ada beberapa tempat pemukiman penduduk, kemudian pangkalan-pangkalan ojek, ATM serta pertokoan dan terminal bis. Ya, apakah ada kendala, Pak, yang dihadapi di lapangan, Pak? Selama proses penyemprotan cairan disinfektan, puji Tuhan tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Ya, terima kasih Pak untuk infonya.